Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfay Nabila Iza dari Pendidikan IPA D 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi manusia khususnya ginjal, yaitu khususnya pada mekanisme pembentukan urin melalui peraga yang saya telah buat. Untuk mengetahui cara pembuatan peraganya, silahkan tonton video berikut ini. Setiap manusia tentu saja setiap hari harus melakukan ekskresi atau pembuangan zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya adalah buang air kecil dengan mengeluarkan urin. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang diekskresikan oleh ginjal, yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan atau urinaria. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh, sehingga harus dikeluarkan karena bisa meracuni tubuh. Nah, proses pembentukan urin ini melibatkan beberapa organ, terutama organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Nah, sistem kemih manusia terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, 1 kantung kemih, dan 1 uretra. Nah, sistem kemih manusia sendiri membantu tubuh untuk menyaring dan mengeluarkan produk sisa tersebut atau limbah, serta menjaga bahan kimia yang masih diperlukan tubuh. Saluran ureter menghubungkan antara ginjal dengan kantung kemih. Lalu, urin akan disimpan di dalam kantung kemih dan dikeluarkan keluar dari tubuh melalui uretra. Organ yang terlibat pada proses pembentukan urin. Pada proses pembentukan urin, terdapat beberapa organ dalam tubuh kita yang berperan, yaitu yang pertama ada ginjal. Ada 2 ginjal di dalam tubuh, yaitu ginjal kanan dan kiri. Masing-masing berada di kedua sisi tulang belakang di bawah tulang iga.
Ginjal memiliki bentuk seperti kacang merah dan memiliki ukuran sebesar kepalan tangan. Di dalam ginjal setidaknya terdapat 1 juta nefron yang berfungsi untuk menyaring darah dan membuat limbah hasil penyaringan tersebut dalam bentuk urin. Dalam ginjal memiliki 3 bagian, yaitu ada korteks, medula, dan pelvis. Kemudian organ kedua yaitu ureter. Nah, ureter ini berbentuk seperti tabung atau selang yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kedua sisi kantung kemih. Nah, organ yang ketiga yaitu kantung kemih. Nah, kantung kemih ini memiliki bentuk seperti balon yang elastis dan terletak di antara tulang panggul. Kantung kemih ini bisa menampung sekitar 400-600 ml urin. Nah, untuk organ yang terakhir itu uretra. Nah, uretra ini seperti ureter. Uretra atau saluran kemih juga berbentuk seperti tabung, namun jumlahnya hanya ada 1, dan fungsinya yaitu untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih menuju ke keluar. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 proses, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengendalan. Berikut ini proses pembentukan urin. Proses pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang merupakan tempat pembentukan urin. Nah, nefron pada ginjal itu terletak di pada bagian korteks. Nah, pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring, sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Filtrasi terjadi di batang Malpighi yang tersusun dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus akan menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsula Bowman. Nah, hasil filtrat ini akan menghasilkan urin primer. Nah, kemudian hasil filtrat atau urin primer ini kemudian masuk ke proses pembentukan urin yang kedua, yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal nefron. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Nah, proses yang ketiga yaitu adalah proses augmentasi atau sekresi. Nah, proses ini terjadi di daerah tubulus distal. Nah, urin yang dihasilkan pada proses ini merupakan urin sesungguhnya. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian akan mengalir dari bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, yang kemudian akan mengalir ke ureter dan kemudian disimpan di kandung kemih. Nah, dari kandung kemih, urin akan selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil.